Langkah baru telah diambil para pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejak dilantik oleh Presiden Jokowi Jumat 20 Februari lalu, 3 PLT pimpinan KPK yaitu Taufikur Rahman Ruki, Hindrianto Senoaji, dan Johan Budi telah sowan ke pihak kepolisian dan bertemu dengan Kapolri Badrodin Haiti sore hari setelah pelantikan. Usulan pertemuan dengan Polri yang datang dari KPK ini seakan mengisyaratkan adanya perbaikan hubungan antara dua lembaga penegak hukum yang belakangan memanas. Taufikur Rahman Ruki bahkan mengatakan jika tidak ada konflik antara KPK dan Polri. Kesimpulan saya satu, ternyata tidak ada itu yang namanya konflik antara KPK dengan Polri. Tidak ada itu. Bayangkan kalau konflik saya masih kejepit. Di satu sisi saya ini adalah purnawirawan Polri, bagaimanapun juga saya senior dari beliau-beliau ini. Di sisi lain, ini mantan pimpinan KPK. Daripada saya dijepit yang nggak enak begini, lebih baik saya loncat keluar lah gitu kan. Tapi ternyata dari hasil penjelasan itu saya menemukan kesimpulan bahwa tidak ada itu yang namanya konflik antara KPK dengan Polri. Setelah kunjungan tersebut, pihak Polri rencananya akan sowan ke KPK hari ini untuk mempererat kerjasama kedua lembaga tersebut. Kedua belah pihak memang menyatakan telah membicarakan hubungan KPK dan Polri serta penanganan masalah-masalah yang terkait dengan kedua lembaga tersebut. Lantas, apakah KPK dan Polri sudah menemukan solusi bagi masalah hukum yang menjerat Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, dan Komjen Polisi Budi Gunawan? Tim TV One mengabarkan. Prof. Satya sudah bersama kami, selamat datang. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Mas Zainal dulu. Tadi itu berdamai betulan menurut Anda? Kalau tadi dikatakan bahwa tidak ada konflik antara KPK dengan kepolisian, saya ragu. Masih ada itu. Karena yang ngomong kan orang baru datang kan? Ya justru itu. Mungkin karena nggak terlibat, nggak terlibat konfliknya gitu. Tapi pasti ada. Pasti ada kok, pasti bisa ada. sangat pasti. Karena gini, kalau kita bicara tentang konflik antar individu, pasti mau nggak mau akan melibatkan institusi. Apalagi ini berkaitan dengan masalah identitas, identitas KPK, identitas Polri. Dan bagaimanapun memang ada, sehingga tadi disebutkan kita mesti ada koordinasi, kita mesti ada berdamai dan seterusnya. Dan ini menunjukkan bahwa sebetulnya ada. Tapi jangan di-denial. Harusnya ini memang fakta bahwa ini harus diselesaikan, dan ini sampai sejauh ini kalau kita lihat apa yang dinyatakan oleh Pak Ruki itu jelas bahwa ada perdamaian. Jadi sebetulnya yang terjadi adalah personal begitu ya? Tapi bawa-bawa bagaimanapun institusi akan dibawa. Kalau kita lihat misalnya pada saat Pak BG dinyatakan tidak lagi bisa dituntut oleh KPK, itu jelas bagaimana institusi Polri peradilan itu ya? Iya, di peradilan ya. Sudah bagaimana institusi Polri sedemikian senang, bagaimana prajurit di bawah sedemikian ekspresinya sampai sujud syukur. Gini, Bang Zainal, Indi, tadi Bang Zainal mengatakan tidak mungkin tidak ada konflik seperti itu ya. Lantas apakah ini upaya untuk menunjukkan kepada publik bahwa benar-benar tidak ada konflik dengan mendatangi Mabes Polri, begitu ya Pak Rik ya? Mendatangi Mabes Polri, ada Pak Adnan Pandu juga yang masih menjabat begitu ya, dan juga ada Pak Zulkarnain juga, ditambah lagi 3 PLT begitu. Ini apa? Secara aspek psikologisnya apa? Tugas dan wewenang dari KPK sebetulnya ada beberapa, termasuk antara lain adalah pertama koordinasi tentunya dengan institusi-institusi lain yang berkaitan dengan penegakan hukum. Tadi ada kepolisian, ada kejaksaan, dan mungkin nanti dan kehakiman ya. Kemudian yang kedua itu supervisi artinya melakukan supervisi terhadap institusi-institusi penegakan hukum. Itu memang kewajiban dari KPK yang harus dilakukan. Selama ini kalau kita coba amati apa yang dilakukan oleh periode kepemimpinan Pak Abraham Samad dan kawan-kawan, itu supervisi dan juga koordinasinya mungkin tidak begitu sekuat apa yang nanti akan dilakukan oleh Pak Ruki. Pak Ruki melihat kelemahan itu, terlepas dari sejumlah prestasi yang dilakukan oleh KPK, dan kelemahannya kelihatannya adalah di koordinasi dan supervisi. Dan yang dilakukan oleh Pak Ruki itu yang pertama kali justru adalah koordinasi dulu.
baik itu Begitu yang dilantik dilakukan, langsung. begitu dilakukan langsung gitu, dengan kepolisian, dengan kemarin dengan kejaksaan. Itu memang tindakan yang Tapi menurut Bang saya Zainal harus bilang tadi kan dilakukan. konflik ini tidak akan pernah selesai begitu. Clear. Ketika ada sebuah institusi atau seorang yang dinyatakan sebagai tersangka oleh institusi lain, pasti itu akan mendatangkan perasaan tidak nyaman. Dan gini, kalau sebelumnya kan itu tidak ada koordinasi, atau mungkin koordinasinya tidak begitu sekuat apa yang dilakukan oleh Pak Ruki. Nah, ini ada kesenjangan, secara psikologis juga ada semacam aspek bahwa kalau saya menyatakan dia sebagai tersangka, tidak ada beban di situ. Tetapi nanti kemungkinan kelemahannya kalau ada koordinasi sedemikian intens, itu ada beban. Masa saya akan menyatakan dia sebagai tersangka padahal ada koordinasi, padahal ada supervisi. Baik. Itu ada masing-masing ada kelemahan, ada keunggulannya juga. Tapi di sisi juga lain dari sekarang ada dua mantan pimpinan KPK yang sedang berurusan juga. Ada Pak BW hari ini akan diperiksa, ada Pak AS juga akan diperiksa. Bahkan Kabar Reskrim menyatakan bahwa seharusnya ini kasus kecil begitu ya. Kecil begitu. Mau dengar? Tapi lengkapnya Pak Rikwanto dan juga Pak Prof Satya, kita dengarkan nih pernyataan dari Kabar Reskrim Komjen Pol Budi Waseso berikut ini. Ya kan, karena kasusnya menurut saya tidak berat. Ya saya bilang kan, kalau saya kasusnya Pak AS itu cukup Kapolsek aja selesai itu, iya kan? Nah tapi sedemikian rupa karena menyangkut pemberitaan dan kepentingan publik sehingga itu ditangani oleh Polda. Itu Polda, Sulselbar ya, untuk kasusnya itu. Yang di saya kan juga banyak yang sekarang masih berjalan. Ini pasti ada komentar dari Pak Rikwanto terkait ini. Polsek juga selesai ya? Kalau mau selesai lagi ya selesaikan aja Pak, nggak usah ke Polsek Pak, begitu loh. Selesai saja udah begitu. Iya, tadi analisa Pak Jenal bagus ya. Jadi kalau memadamkan api itu kan nggak langsung hilang, pasti masih ada bara, masih ada asap, ya, pelan-pelan surut, ya. Atau terus dipadamkan atau disundut lagi. Ya, kita harapkan ini makin Tadi perlahan-lahan dia ya, padam. makin hilang, makin padam ya. Kita apresiasi juga pada Pak Ruki yang begitu dilantik langsung melakukan anjang sana yang sifatnya koordinasi tadi ya. Itu angin segar sebenarnya kepada hubungan kelembagaan antara Polri dengan Kan tidak hanya KPK. Pak Ruki Pak Rikwanto. Ada Pak Kelihatan Adnan ya. Pandu Praja juga dan juga Iya, ada Pak Zulkarnain artinya yang kan statusnya terlapor. artinya kan leadernya kan Pak Ruki yang mempunyai semangat itu kan Pak Ruki. Mungkin yang lain mau tapi agak segan dan lain-lain, tapi dibuka aja oleh Pak Ruki. Dari pertemuan-pertemuan yang sekarang cukup baik dibuka oleh Pak Ruki begitu. Ini apakah ada kemungkinan dua kasus ini akan dihentikan atau jalan terus, Pak? Ibaratnya padam dari kata Pak Rikwanto. Pak Presiden kan sudah menyatakan ya di awal-awal ya, proporsional, profesional, terus kemudian proses hukum on the track gitu ya. Proses hukum Pak BG kan sudah berjalan. Walaupun sebagian menyatakan selesai, tapi juga dari KPK ada upaya hukum luar biasa yang sedang dirintis ini. Sudah dilaporkan mungkin kepada MA. Ya, jadi silakan aja di jalurnya ya. Kita alamiah saja sebenarnya untuk dibuktikan secara hukum. Jadi Anda Namun itu menunggu tidak KPK dulu, tidak bahwa KPK tidak menarik baru enggak, stop begitu? Enggak, kita harus memisahkan ya antara proses hukum yang sedang berjalan dengan koordinasi yang sedang kita lakukan juga. Jadi jangan dicampur aduk, nanti kesannya malah ada konflik lagi. Ya, ini kan sudah berjalan semuanya. Koordinasi berjalan, saling mengunjungi sesuai dengan kesepakatan kemarin kan setelah Pak Ruki datang ke Mabes Polri, kita akan ke sana juga. Hari ini kabarnya. Ya hari ini cuma waktunya masih tentatif ini. Siapa saja kira-kira Pak Rik? Ya Pak Wakapolri dengan staf-staf yang diminta, pejabat utama Mabes Polri lah paling tidak. Ya paling tidak itu yang diajak Pak Irwasum dan segala macam akan anjang sana juga ke sana dalam rangka hubungan kelembagaan. Proses hukum silakan berjalan. Pak Ruki juga sudah menyatakan ya itu sisi yang lain, silakan aja. Ada yang menangani. Ya, tapi untuk bagaimana hubungan kelembagaan kita bangun terus dan poinnya sudah jelas, kita bantu KPK. Kan penyidiknya kurang selama ini. Polisi bantu 50 penyidik, jaksa bantu 50 penyidik biar laporan-laporan dari KPK itu bisa segera diselesaikan. Kalau begitu mengenai kepemilikan senjata api untuk 21 penyidik KPK itu bagaimana? Yang itu sudah kita konfirmasikan, di situ kurang lebih ada 100 pucuk ya. Itu pengadaan KPK. 70 sudah digudangkan, ya, yang 30 belum, masih ada di penyidik. Itu secara surat senjata api benar,
legal karena itu pengadaan KPK sendiri. Baik. Namun secara surat membawa dan menggunakannya itu sudah habis masa berlakunya. Oke, Kalau kadaluarsa harus habis diurus masa berlakunya harus digudangkan dulu. Kalau mau dipakai ya diajukan lagi untuk diperpanjang. Baik, Prof. Ini kan sudah dibilang ada episode-episode cicak buaya begitu kan, publik menyebutnya seperti itu. Bahkan sudah sampai episode 3. Tetapi dengan ada anjang sana, anjang sini gitu. Ini harapan masyarakat adalah tidak ada lagi kasus cicak buaya yang keempat misalnya. Apa bisa seperti itu? Ya, jadi saya lihat begini, kalau lihat secara historis, memang pembentukan KPK itu walaupun dia dikonstruksi punya kewenangan yang luar biasa dalam bidang pemberantasan korupsi, tapi di dalam tubuhnya itu paling tidak ada 3 institusi yang selalu diminta orang-orangnya, ya, selain dari Polri, Kejaksaan, dan juga BPKP, begitu. Nah, memang dalam sejarah ini kalau ada anggota Polri atau Kejaksaan juga waktu itu pernah seperti Urip Trigunawan, UTG itu, yang ditangkap, itu pasti ada konflik begitu. Kebetulan waktu Pak Ruki menjabat pimpinan itu sudah di ujung kepemimpinan ketika Pak Rusman Hadi yang dari Polri itu dijadikan tersangka. Kemudian gantilah Pak Antasari waktu itu. Jadi pernah dari polisi, pernah dari jaksa. Abraham ini yang dari luar, dari bantuan hukum waktu itu begitu. Sekarang balik lagi ke Polri pimpinannya. Nah, jadi saya lihat potensi konflik itu ada. Mungkin nanti dari sisi psikologi tadi sudah Potensi konflik ada kalau ada nyenggol dari gitu. lembaga yang ikut masuk itu yang mungkin Berperkara gitu. iya, ada yang menjadi tersangka begitu. Oke. Orang yang dari lembaga yang ikut masuk begitu. Ya, tapi masa KPK tidak boleh menyentuh kejaksaan, Polri? Oh boleh, boleh, dan lembaga lain juga boleh saja, nggak Ya bukan masalah. berarti KPK menciptakan konflik dong dengan... Bukan, ini saya bicara yang sudah terjadi, sudah terjadi kemarin kan tadi dikatakan apakah mungkin ada Yang keempat jilid gitu ya? 4 ya kan begitu. Makanya saya jelaskan sejarahnya dulu bahwa kemungkinan itu ada dan sudah terjadi kalau lembaga yang itu ikut orang-orangnya diminta itu, terus ada yang dari lembaga itu juga bukan orang yang dimintanya yang menjadi tersangka begitu. Itu yang saya amati kecenderungannya. Potensi masih ada, riak masih ada, tinggal bagaimana Ada menghandlenya. yang belum mengemuka, mungkin yang belum ada mungkin dari BPKP misalnya. Padahal itu juga diminta beliau. Mereka kan ada juga yang di dalam itu dari kalangan penyidik itu dari BPKP ada juga begitu. Oke, Bang Zainal, menarik pernyataan dari Kabar Reskrim tadi ya. Pak Zainal tadi mendengarkan secara utuh begitu. Nanti coba mungkin bisa ada analisa dari aspek psikologisnya lagi mungkin dari Pak Zainal. Kami jeda dulu sejenak, Pak Rikwanto dan juga Prof. Satya, untuk kembali saat lagi.